Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Mulia Berlian. Dan saya Dina Safika Masanda. Saya Dita Sapri Alifia. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya Samuel Efesian Sigalini. Di sini kami dari kelompok 1 ingin melakukan praktikum dari tekanan uap jenuh. Sebelumnya, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan tekanan uap jenuh? Suatu zat cair dalam ruangan tertutup akan menguap sampai ruangan jenuh. Terdapat kesetimbangan dinamis antara zat cair dan uap jenuhnya yang kemudian disebut dengan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh merupakan selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dan tekanan uap. Dan di sini ada alat dan bahannya yang ada 3 Tutup gelas. Yang ketiga ada cuka. Dan yang keempat ada garam. yang kelima air. Terakhir ada sendok. Dan berikut adalah cara pembuatannya. Masukkan air setengah gelas ke dalam gelas yang sudah diberi merek. Kemudian meletakkan 1 sendok garam pada gelas yang bermerek garam. Kemudian diaduk. Sampai larut. Selanjutnya, tuangkan cuka 1 sendok ke gelas yang bermerek cuka sampai terlarut. Setelah sudah dilarutkan, tutup gelas. Setelah semua gelas telah tertutup, kita tunggu selama 24 jam. Sampai jumpa besok, stay tune! Setelah didiamkan selama 24 jam, uap pada gelas air murni lebih banyak daripada kedua gelas lainnya. Tekanan uap pada air murni lebih besar daripada tekanan uap air cuka, dan tekanan uap air cuka lebih besar daripada tekanan uap air garam. Alasan mengapa air menempel pada tutup gelas karena adanya proses penguapan atau suatu zat yang dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Mengapa ada perbedaan jumlah butir air yang terdapat pada gelas yang berisi air murni dengan yang berisi garam maupun cuka? Daya tarik-menarik antara molekul zat pelarut air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut, menyebabkan larutan air murni lebih cepat menguap sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik molekul yang terjadi pada air murni dicampur cuka lebih besar menyebabkan air lebih sulit untuk menguap, sehingga butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat pelarut dan zat terlarut saling menarik. Yang zat melarut akan menghalangi penguapan zat pelarut. Berikut akan kami tampilkan proses penurunan tekanan uap jenuh. Di sini terdapat 2 gelas yang berisi air murni, akan tetapi salah satu gelas akan ditambahkan suatu zat terlarut di dalamnya. Pada suatu waktu, air akan menguap, sehingga ada beberapa molekul air yang akan menjadi gas dan menghasilkan suatu tekanan yang disebut sebagai tekanan uap pelarut murni atau yang disebut dengan P0. Kemudian, gelas yang satunya ditambahkan zat terlarut dan yang disebut larutan. Maka suatu waktu tertentu molekul air akan mengalami penguapan. Namun ada beberapa molekul air yang tidak berhasil naik menjadi gas. Molekul air yang berhasil menjadi uap gas menghasilkan suatu tekanan yang disebut dengan P atau tekanan uap larutan.
Jika dilihat lebih detail, jumlah partikel gas yang terdapat pada pelarut murni lebih banyak dibandingkan dengan jumlah partikel gas yang ada pada larutan. Sehingga apabila dibandingkan nilai tekanannya, maka yang lebih besar adalah tekanan pada pelarut murni. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap jenuh atau yang biasa disebut dengan delta P. Sekian percobaan yang telah kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.